Hukum aljabar boolean. Jadi sifat atau hukum yang pertama yaitu sifat komutatif. Jadi dia mau itu di gerbang OR atau AND, inputnya mau itu 2 atau 3, itu tuh akan ekuivalen jika inputnya itu dibolak-balik, kayak A tambah B jadi B tambah A, sama juga kayak ABC bisa jadi BCA atau bisa jadi CBA, itu akan sama aja, akan ekuivalen. Lalu sifat yang kedua ada sifat asosiatif, yang dimana jika di dalam kurung atau misal di gerbang OR yang pertama nih, itu ditukar menjadi gerbang OR-nya itu tuh menjadi ada di B sama C, itu tuh akan sama aja. Sama juga halnya dengan perkalian atau di gerbang N. Tanda kurung A dikali B, terus dikali C, itu akan sama dengan A dikali B kali C. Hukum yang ketiga atau sifat yang ketiga itu ada distributif. Distributif itu kayak dikalikan pelangi gitu, kayak sifat matematika kayak biasa, A dikali B ditambah A dikali C. Begitupun ini dikali pelangi A kali C, ditambah A kali D, ditambah B kali C, ditambah B kali D. Nah, hukum aljabar boolean selanjutnya ada sifat absorpsi. Jadi ini tuh kayak yang buat menghilangkan gitu. Misal di gerbang OR ini, X sama dengan A dikali B ditambah A kali B kali C. Nah, di sini nih kita ambil penyederhanaannya, ini tuh akan sama aja dengan A dikali B. Jadi yang si C ini tidak usah ikut gitu loh. Ambil variabel yang paling sedikit kesamaannya. Tapi jika di gerbang N atau di perkalian, nah kita ambil, kan ini A sama B ini ada sama-sama A sama B. Tapi kita ambil yang di sini, yang ABC ini, variabel yang paling banyak kesamaannya. Lalu ada aturan dalam aljabar boolean juga, jika A dikali 0 sama dengan 0. Ya kan, karena berapapun yang dikali 0 hasilnya 0. Terus jika dikali 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Jika ditambah 0 hasilnya bilangan itu sendiri. Jika ditambah 1. Nih misal kayak di gerbang OR kan. Jadi jika udah ada 1 berarti outputnya otomatis bakal 1. Lalu ini juga A dikali A hasilnya itu A. Karena perkalian kayak misal kalau misalnya 1 dikali 1 ya hasilnya 1. 0 kali 0 hasilnya 0. Begitupun yang ini. 0 tambah 0 hasilnya 0. 1 tambah 1 hasilnya akan 1 juga OR-nya. Terus yang ini juga perkalian dikalikan dengan inverse gitu. 1 dikali 0 hasilnya 0. Mau itu yang di sininya 0 dikali 1 hasilnya tetap 0. Kalau ini mau itu ininya 1 ditambah 0 atau 0 tambah 1 hasilnya akan tetap 1. Ini A inverse diinverskan lagi. Jadi balik ke semulanya. Lalu ada sifat yang A ditambah A inverse dikali B akan sama dengan A ditambah B. Dan ini ada A inverse ditambah A kali B, hasilnya akan sama dengan A inverse tambah B. Lalu ada contoh soal penyederhanaan aljabar boolean. Jadi langkahnya yang pertama itu di sini ada gambar rangkaiannya. Gambar gerbang-gerbangnya kita ubah dulu ke bentuk persamaan boolean. Jadi di sini B itu kan masuk sebagai input di gerbang N, dan di sini AC itu masuk ke gerbang OR, kan ditambahkan nih karena di gerbang OR masuk ke gerbang N, jadi ini sama ini dikali karena masuk ke gerbang N, B dikali C dikali A. Terus ini keluarnya kan ini nih, nah B dikali A tambah C. Terus C ini masuk ke gerbang OR. Jadi si C ditambah dengan ini. Nah, kita tuliskan persamaannya. Nah, untuk biar menjadi simple gitu, kita kali ke dalam. B dikali A ditambah B dikali C ditambah C. Selanjutnya, kita bisa memfaktorkan si C ini. C-nya keluar, jadi B ditambah 1. Nah, B tambah 1 itu kan OR-nya di gerbang OR. Kalau misalnya udah ada satunya, otomatis hasilnya bakal 1 juga. Jadi BA ditambah C dikali 1.
C dikali 1 mau pokoknya menjadi bilangan itu sendiri karena dikalikan BA ditambah C. Nah, kita bisa juga mengubah bentuk B kali A ini biar lebih rapi gitu kan. Jadi A dikali B karena sama aja. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Di sini X sama dengan persamaannya ini, persamaan booleannya, kita bisa kali ke dalam dulu, yaitu A kali B, A kali C, B aksen kali B, B aksen kali C, dan jangan lupa masih ada B yang di luar untuk dikalikan. Nah, ini pakai sifat, B aksen B ini pakai sifat yang dimana kan perkalian nih. Mau misal ininya 1, ini 0, mau ini 0, ini 1, otomatis perkaliannya hasilnya jadi 0 kan. Berarti kita langsung hapus sisa ini, lalu kita pakai kali ke dalam. AB kali B, AC kali B, B aksen C kali B, ini hasilnya. Nah, kita rapihkan dulu nih bentuknya. Jadi ABB ditambah ABC ditambah B aksen B kali C. Selanjutnya, kita pakai sifat yang di awal tadi, B dikali B. Mau itu 1 kali 1 atau 0 kali 0, maka hasilnya itu hasilnya akan sama dengan bilangan itu sendiri kalau di perkalian. Maka disederhanakan jadi AB, terus ABC tetap ABC, dan ini pakai yang kayak sifat yang tadi ini, B aksen B itu hasilnya bakal 0. Kalau di 0 kali C hasilnya ini akan hilang. Nah, sisa AB ditambah ABC. Kita bisa memfaktorkan lagi nih, AB-nya keluar, atau kita pakai sifat absorpsi tadi, yang dimana kalau di gerbang OR kita ambil yang paling kecilnya atau yang paling dikit persamaannya, yaitu A dikali B. Nanti hasil ini kita sederhanakan telah menjadi X sama dengan A kali B. Selanjutnya ada teorema De Morgan. Jadi teorema De Morgan ini mengubah bentuk gerbang NaN A dikali B inverse menjadi A inverse tambah B inverse. Jadi kita notkan dulu baru masuk ke gerbang OR. Mau itu 2 input, mau itu 3 input, itu akan sama sifatnya. Jika ini tabel kebenarannya, jika diuji maka hasil outputnya juga akan sama. Dan berlaku juga jika di gerbang NOR. Di gerbang NOR ini berarti kan A tambah B baru diinverskan, hasilnya akan A inverse dikali B inverse. Jadi ini masuk ke NOT lalu masuk ke gerbang N. Mau itu 2, mau 3 input, itu hasilnya akan sama, ekuivalen. Nah, contoh soalnya. Jadi ini gambar rangkaian yang pertama. Rangkaian yang pertama itu, kalau misalnya kita tulis ke persamaan booleannya, kan A masuk ke gerbang ini, A dikali B. Lalu kita inversekan, jangan lupa, karena ada notnya. Dikalikan karena dia masuk ke gerbang N. Si hasil dari ini masuk ke gerbang N. Dan jangan lupa yang di sini B tambah C, karena ini NOR. Jangan lupa dikasih inverse. Nah, sehingga yang hasil ini sama ini, itu kita kalikan karena masuk ke gerbang N. Lalu kita pakai sifat yang De Morgan tadi, yang dimana perkalian yang diinverskan hasilnya bisa pertambahan inverse, dan yang pertambahan diinverskan jadi perkalian yang di masing-masingnya itu inverse. Nah, selanjutnya kita kali ke dalam, A inverse kali B inverse kali C inverse. Ini hasilnya. Lalu pakai sifat yang B inverse kali B inverse, mau berapapun itu hasilnya akan B inverse. Mau 0 kali 0, 1 kali 1, hasilnya akan si B inverse itu sendiri. Lalu kita faktorkan si B inverse, C inverse-nya kita keluarkan, atau pakai sifat yang tadi, jika absorpsi itu, jika pertambahan kita ambil yang kesamaannya paling kecil, alias B inverse, C inverse. Ada contoh soal yang kedua, kita di sini melihat yaitu input A sama B masuk ke gerbang N, berarti dikali. Kalau yang ini masuk ke gerbang NOR, berarti ditambahkan lalu diinverskan.
Nah, nanti ini sama ini dikali karena masuk ke gerbang N. Lalu selanjutnya si hasil gerbang N ini akan dikali dan diinverskan dengan AB karena inputnya tuh di sini. Nanti X-nya itu akan jika dituliskan akan menjadi seperti ini. Nah, pakai sifat De Morgan tadi yang dimana pertama itu kita pisahkan nih yang ini dengan yang ini. Ini kan ada di dalam bentuk inverse kan. Kalau misalnya ini berarti si yang di dalam kurung ditambah dengan AB inverse. Ini inverse, ini inverse. Lalu kita bisa mengubah yang perkalian ini. Yang perkalian AB dikali C tambah D itu bisa mengubah menjadi AB ditambah C tambah D. Lalu ditambah A inverse, B inverse. A kali B diinverskan. Nah, kemudian kita pakai sifat A dikali B inverse ini kita bisa ubah jadi A inverse tambah B inverse. Terus ini C tambah D diinverskan lagi berarti hasilnya ke bilangan awalnya alias C tambah D. Lalu ini kita pisah juga A inverse ditambah B inverse. Maka hasilnya kita pokoknya A inverse ditambah A inverse kan hasilnya bilangan itu sendiri kan. Mau itu 0 tambah 0 atau 1 tambah 1 itu hasilnya bilangan itu sendiri. Dan juga B inverse tambah B inverse itu hasilnya akan bilangan itu sendiri. Sehingga bentuk penyederhanaannya yaitu A inverse tambah B inverse tambah C tambah D. Nanti yang awalnya tadi seperti ini menjadi seperti ini. A-nya masuk ke gerbang not, B-nya masuk ke gerbang not dulu karena inverse kan. Terus C sama D langsung masuk ke gerbang OR karena pertambahan. Lalu ada konsep POS dan SOP. Nah, POS ini yaitu product of sum. Jadi, product of sum itu hasil kali dari pertambahan. Jadi, awalnya kita tambahkan dulu, nah si pertambahan ini kita kali. Kayak contoh, ini pertambahan nih, ini juga pertambahan, ini kita kalikan. Ini pertambahan kita kalikan. Sedangkan kalau SOP atau sum of product itu kita kalikan, lalu ditambahkan dengan hasil kali, ditambahkan dengan hasil perkalian. Ini juga perkalian ditambah perkalian ditambah sebenarnya ini bukan perkalian tapi bisa sih B dikali 1. Ini juga perkalian ditambah perkalian ditambah perkalian.